histori almarhum bapak saya membangun Tanalu dengan keikhlasan dan ketulusan, sehingga legasi selama 20 tahun beliau canangkan pemekaran Bandara Ilagaligo dan seterusnya, itu masih harum sampai sekarang. Baunya tercium, sehingga saya merasa bahwa jika kontestasi ini memang memungkinkan saya untuk berlaga di dalam, saya akan mencoba untuk hadir dengan keikhlasan dan ketulusan. Saya akan hadir dengan nama baik dan menjaga nama baik itu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya juga akan lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Hal ini menjadi sebuah hal yang baik, karena terus terang bahwa statement jika terpilih itu membuat hati saya tersentuh, membuat saya harus mengembalikan itu dengan keikhlasan dan ketulusan. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa. Jika memang hal itu ada di kertas suara aja itu sudah kebanggaan, apalagi jika terpilih. Insya Allah mudah-mudahan komitmen di dalam hati saya ini menjawab hal itu dengan sama seperti yang dilakukan oleh almarhum bapak saya, menjawab dengan kerja, keikhlasan dan ketulusan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Dan saya, Pak Sabri, ada di kurir, pernah di aspal rendah, ketika saya dicaci, ketika saya direndahkan oleh orang, saya mau bilang bahwa saya ini sudah ada di bawah. Kamu mau merendahkan saya di mana? Tanah di bawah kematian. Budi Kamrul Kasim, selamat datang di podcast Rakyat.news. Siap, Bang Sabri. Bagaimana kabarnya ini, Kak? Alhamdulillah sehat, baik dan sehat. Dan tambah energik saya lihat nih. Naik-naik semangatnya. Ya, saya lihat bajunya menyala. Dan sekarang aktivitas apa sekarang di? Urus umroh, kemudian aktif di Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan kemasjidan dalam yayasan Ayo Bantu Masjid. Jadi sosial jalan, entrepreneur juga jalan, alhamdulillah. Iya. Berarti sampai sekarang juga kan banyak pengusaha tapi nunya yang kurang. Ya, kalau ini agak normal ya. Sosialnya. Mengurus umat juga. Iya. Alhamdulillah. Ya. Dan nama Budi Kamrul Kasim ini di beberapa minggu terakhir ini agak ramai sebenarnya. Dengan beredarnya foto-foto yang bersama Bupati Goa yang juga calon Gubernur Sulsel, Adnan. Ya. Itu seperti apa ya? Tiba-tiba ada dengan foto yang agak menarik sebenarnya untuk disampaikan. Ya. Sebenarnya saya sama Pak Adnan itu bukan orang lain ya. Saya sama Pak Adnan itu persahabatan saya kurang lebih 20 tahun. Pak Adnan itu teman bangku SMA saya di SMA Negeri 2. Jadi momentum viralnya itu ketika Pak Bupati mengajak kami membahas soal reuni 2 dekade. Kami lagi mempersiapkan hal itu di acara buka puasa. Jadi pada saat kita buka puasa, ya saya juga terharu juga karena Pak Bupati menyambut kita seperti bagaimana menyambut kepala daerah yang lain tanpa membeda-bedakan itu. Saya duduk di sampingnya, jadi beliau di sebelah kanan, saya duduk di sebelah kiri. Kemudian setelah itu ternyata Pak Bupati posting di Instagramnya. Itu yang posting ramai. Di Instagramnya viral di kampung saya. Saya kebetulan asli Tanalu, keluarga langsung mengkomentari hal tersebut di grup-grup. Wah, cocok juga ini gubernur dan wakil gubernur. Aduh, di situ saya tadinya anggap biasa seperti pemberitaan biasa saja. Kemudian menjadi sebuah hal yang mengagetkan buat saya adalah ketika saya pulang ke kampung mau nyekar ke almarhum Bapak Kamrul Kasim di Larompong. Saya jalan ke sana, mau ke sana, begitu mendarat disuguhkan saya dengan headline koran Budi Kamrul dibidik
Cawagup Sulsel 2024. Headline pertama. Di situ saya tarik nafas, saudara, karena Iya. waduh, ini viralnya bukan main, karena udah masuk di headline dan di koran di Luwu Raya itu menjadi bacaan utama untuk masyarakat di pedesaan, Iya. kampung-kampung, di instansi pemerintahan. Itulah yang membuat akhirnya wacana tersebut bergulir, sehingga muncullah meme-meme foto yang dipasangkan, meme-meme gambar dan seterusnya sampai dengan suasana viral itu saya ditelepon oleh media, wartawan. Saya takut juga untuk menjawab nih Iya. seperti apa. Tapi begitu saya mencoba untuk merenungkan dan menganalisis, ternyata hal tersebut bukan hal yang kebetulan. Iya. Jadi memang ternyata kisah almarhum bapak saya, Pak Kamrul Kasim, pada waktu menjabat di Tanah Luwu, itu dengan segala macam legacy yang telah dibuat, ternyata itu dirindukan oleh masyarakat untuk hadir kembali. Dan itu yang menjadi representatif kepada saya untuk penerus dari almarhum bapak saya. Regenerasi. Kira-kira begitu, Bang Sabri. Jadi, dan itu terjadi di 27 Ramadan ya? Ya, jadi sebenarnya ini juga sebuah hal yang spiritual dan pribadi ya. Iya. Bang Sabri, jadi saya memang punya kebiasaan itu adalah 10 hari terakhir Ramadan itu saya sering melakukan itikaf. Iya. Itikaf itu bagi saya adalah golden moment atau best moment untuk membuat sebuah perencanaan hidup 1 tahun ke depan atau untuk masa depan. Yeah. Di situ saya betul-betul sendiri bermunajat, meminta serta memohon petunjuk untuk langkah saya, dan disitulah tempat saya mengadu untuk segala hal di momen itikaf itu. Yeah. Nah, sebelum viral itu memang ada rangkaian cerita. Selama almarhum bapak saya menjabat 99 tahun 2004, itu kan 20 tahun yang lalu ya, sudah lama lah. Sudah lama. Itu selama periode pilkada itu saya memang selalu didesak untuk maju meneruskan ikhtiar kebaikan almarhum bapak saya di kontestasi pilkada Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. Iya. Itu selalu ada minta dari bawah masyarakat, keluarga, ayo dong pulang kampung, teruskan perjuangan, teruskan kebaikan ini dan seterusnya. Cuman saya menganggap bahwa saya ini tidak mumpuni dalam keuangan. Saya ini tidak dalam hal posisi ada banyak uang untuk membiayai perhelatan atau kontestasi tersebut. Sehingga saya menganggap ya sudahlah, itu mungkin desakan. Tetapi ada rasa untuk mau terjun itu ada. Sehingga di momen 2024 ini, itu saya desakannya sudah saya tidak bisa bendung. Akhirnya saya bawa di itikaf 27 Ramadan. Saya minta di sholat tahajud, sholat malam, saya minta, ya Rob, jika memang ini kontestasi pilkada Kabupaten Luwu ini, masyarakat memang kemudian kampung saya di Larompong dan Larompong Selatan, basis keluarga kita di situ, saya berikhtiar untuk pada fase ini, berikan saya petunjuk yang kuat, berikan saya jalannya, berikanlah saya kekuatan. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Saya tertidurlah sampai dengan subuh, sudah saya bangun sudah sholat subuh, sudah sholat syuruk, saya tertidur. Hari itu saya bermimpi soal Palestina, dan bermimpi yang kedua, yaitu kuat di dada saya tentang Pilgub Sulsel, dan di situ wajah Pak Adnan dan saya yang ada saya lihat di situ. Saya akhirnya bingung dong, karena saya minta tidak pernah saya berekspektasi untuk ada pada wacana Pilgub, karena memang ini bukan jangkauan pikir saya ini kita masuk di skala kabupaten, tapi nggak tahu apakah di kabupaten mana, karena kebetulan serentak pada fase itu. Akhirnya pada fase itu saya coba untuk komunikasi kepada teman saya konsultan, saya tanyakan pada waktu itu, saudaraku, ini saya kuat di dada saya, tapi saya tidak berani untuk mengucapkan kecuali kamu sebagai konsultan. Saya ingin tanyakan hal ini dari sudut pandang dirimu seperti apa. Bagaimana jika ke depan Adnan Purihta Ihsan Yassin Limpo berpasangan dengan Budi Kamrul Kasim? Karena dasar teman saya ini konsultan
out of the box. Iya. Dia bilang memungkinkan dan berpotensi untuk menang. Habis itu saya tutup telepon. Saya semakin gelisah, saudara. Iya, iya, iya. Waduh, ini sign apa? Kemudian setelah itu, saya di dalam fase ini, bunyi WA grup SMA. Kumpul buka puasa hari ini di Rujak. Itulah rangkaian viralnya yang akhirnya berjalanlah cerita tersebut sampai dengan hari ini. Sambut bergayung Sambut bergayung terus sampai dan seterusnya viral. Jadi saya menganggap bahwa ya sudahlah, saya juga tahu ukuran kontestasi Pilgub ini, ukuran bajunya XXL sementara saya S. Saya tahu ukuran, tetapi saya juga tidak mau dalam hal ini membentengi peluang-peluang itu. Saya tampil apa adanya aja lah. Udahlah, saya begini aja lah. Persona apa yang Bapak mau tampilkan, udahlah begini aja. Saya juga nggak mau terlalu berekspektasi. Biarkanlah ini bergulir. Saya menjemput takdir ini dan alhamdulillah selalu ada jalan. Tapi memang kan Budi ini berbeda dengan anak-anak bupati yang lain ya. Anak biasanya bupati itu di branded, mewah. Tetapi yang menariknya adalah ada foto yang kurir ya. Ya. Apa yang ada di pikiran Anda tiba-tiba jadi kurir di Makassar? Padahal kan ya namanya anak bupati. Kurang apa lagi sebenarnya? Iya, di tahun 2013 itu saya memang dididik dengan kesederhanaan oleh orang tua saya. Bapak saya jadi bupati di Kabupaten di Tanalu pada waktu itu secara keseluruhan. Memang juga mengejutkan sebagai dosen. Iya. Dan terpilih pada waktu itu dengan cerita yang historikal karena diprediksi sebagai kuda hitam pada waktu itu. Iya. Orang tidak memprediksi bahwa Kamrul Kasim bisa jadi bupati pada waktu itu. Nah, setelah menjabat, ya kami masuk dengan keadaan biasa. Setelah menjabat, kami juga keluar dengan keadaan biasa. Jadi mentality saya itu dibangun oleh orang tua saya ya kesederhanaan, merakyat, bersahaja dan seterusnya. Jadi kesan bahwa anak bupati mewah itu memang tidak melekat pada saya. Saya ke sekolah jalan kaki, naik beca. Jadi begitu bapak saya sudah meninggal, ya saya fight lah, berjuang lah untuk hidup saya sendiri. Pada waktu itu takdir mengatakan saya bahwa ada peluang usaha yang menurut saya ini punya potensi di masa depan. Yeah. Tetapi usaha tersebut saya harus lakoni sendiri. Untuk memulai. Untuk memulai. Jadi memang saya tanya Budi itu lahir ya memang dari pemikiran saya, kemudian saya jalani, saya eksekusi, saya bergerak, saya mengantarkan sendiri, kena matahari, hujan dan seterusnya. Karena saya merasa bahwa usaha kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan tahu bagaimana kondisi di lapangan, ya itu perlu para pemimpin tuh harus tahu pada posisi itu. Alhamdulillah dalam perjalanannya itu ya saya tidak bawa gengsi lah, karena memang orang tua saya memang ada beberapa yang mengatakan kok anak bupati jadi kurir. Saya bilang itulah takdirnya Allah, itulah jalan yang Allah kasih rezeki yang saya harus jemput, sehingga saya merasa bahwa ya sudah usaha malu lah dalam berarti pernah juga merasakan terik matahari. Ya, saya berkeringat langsung basah, dari basah pagi hujan terus kering, datang kami kumpul uang 10.000 per antaran, 20.000 sampai dengan waktu itu viral sampai dengan 75.000 antaran sebelum ada Gojek dan Grab pada waktu itu. Dan itu yang menjadi unik misalnya. Karena yang termenses sekarang apalagi dengan adanya media sosial, anak bupati itu kan rata-rata ya teman-teman saya pada tahu lah bagaimana Budi Kamrul itu bersosialisasi. Mereka juga tidak melihat saya sebagai anak bupati yang pada umumnya ya saya jalan seperti Budi Kamrul yang biasa. Jadi tidak ada hal yang spesial. Nah, justru itu ada beberapa media bahwa seorang kurir, mantan kurir ya, maju pilgub. Ini kan hal yang pertama di Sulsel. Kurir maju pilgub. Jadi wakil gubernur, calon wakil gubernur. Saya mengalir ya, Pak Sabri. Saya tidak create, tidak gimmick dalam hal ini. Saya betul-betul bermunajat, bersandar. Karena histori almarhum bapak saya membangun Tanalu dengan keikhlasan dan ketulusan, sehingga legacy selama 20 tahun beliau canangkan
pemekaran, bandara Ilagaligo dan seterusnya, itu masih harum sampai sekarang. Baunya tercium sehingga saya merasa bahwa jika kontestasi ini memang memungkinkan saya untuk berlaga di dalam, saya akan mencoba untuk hadir dengan keikhlasan dan ketulusan. Saya akan hadir dengan nama baik dan menjaga nama baik itu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya juga akan lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi, tanpa tedeng aling-aling, tanpa pertimbangan dan lain-lain, ya sudahlah. Saya kalau dipilih, saya mau bekerja dengan baik, saya mau melakukan itu dengan baik, saya mau lakukan itu tanpa ada tendensi apa-apa, seperti itu. Iya, berarti yang maju Cawabup itu pasangan dengan Adnan itu bukan hanya gimmick, tapi itu hanya mengalir begitu saja. Saya tidak buat itu dalam sebuah kondisional, karena memang itu adalah pertama perjalanan spiritual yang ada melekat di dalam. Kemudian rangkaian yang terjadi setelahnya sampai detik ini, saya akhirnya beranggapan bahwa mudah-mudahan terbuka jalannya, mudah-mudahan ada peluangnya, dan saya menjemput jalan dan peluang itu dengan ikhtiar. Dan itu bisa, mimpi itu ada dua versi juga. Ketemu dengan Adnan ya, jangan sampai mengikuti jejak Adnan jadi bupati, atau bisa jadi menjadi Cawabup Sulsel 2024. Ya mana sajalah, saya sih tidak ada ekspektasi ya, karena diwacanakan itu menjadi sebuah hal yang menggembirakan ya di keluarga kami. Ya, tetapi keluarga saat mendengar info bahwa kami insight-nya bukan kontestasinya. Yang kami insight itu adalah alhamdulillah ternyata legacy 20 tahun itu masih harum sampai sekarang. Saya ambil contoh tentang Bandara Ilagaligo Buah. Pada zamannya itu hutan belantara. Almarhum bapak saya punya visi untuk membangun bandara di tengah hutan. Itu di demo di DPRD, di demo oleh masyarakat. Ini bupati gila ini. Tetapi dengan prinsip bapak saya punya visi bahwa ini harus ada bandara. Dia yang ukur bandara tersebut, dia canangkan, dia perjuangkan. Sampai akhirnya detik ini bandara tersebut dinikmati dan dibanggakan oleh masyarakat Tanah Luwu. Karena punya visi ya. Punya visi yang jelas. Berarti bisa jadi bahwa visi yang kuat itu kayak mengalir ke mudah-mudahan anaknya untuk membangun ya. Ya, disitulah orang melihat bahwa Kamrul Kasim is back dengan adanya saya, dengan histori atau cerita yang saya emban saat ini. Ya, kan kemarin juga ada sempat informasi masuk bahwa ada ada tokoh adat ya, jadi yang memberikan sesuatu. Alhamdulillah, itu jadi kan begini bahwa ada sebuah hal yang sangat spiritual juga ya menurut saya, karena begitu viral akhirnya diberitakan kiri dan kanan. Saya di Palopo didatangi oleh seorang masyarakat adat, karena teman-teman ini selalu mengukur ya bahwa kontestasi ini itu selalu tentang uang. Iya. Berapa uang yang Bapak Budi siapkan untuk maju di kontestasi ini? Saya pikir saya ini mengalir seperti biasa aja. Kamu mau pilih, saya masuk di kertas suara atau tidak, itu saya mengalir. Tidak ada ekspektasi apa-apa. Saya jalani aja, saya punya takdir dan saya ikhtiarkan. Pada saat viral tersebut ada momen di mana waktu itu masyarakat adat datang membawa sebuah lembaran kesepakatan masyarakat adat untuk memberikan 2 hektar tanah kepada almarhum bapak saya pada saat itu menjadi bupati, dan disimpan oleh lembaran tersebut oleh ketua masyarakat adat. Ini 20 tahun yang lalu. Bapak saya karena bupati pada waktu itu tidak mau mengambil itu, tidak mau menggunakan itu karena terkait dengan jabatannya, dia tidak mau pakai itu tanah. Dia tidak mau ambil itu tanah. Tetapi masyarakat adat ini sudah sepakat untuk memberikan, dan itu disimpan selama 20 tahun. Saya begitu viral, itu didatangi sama ketua masyarakat adat. Nah, ini dulu kami bersepakat. Kami ini mau cari siapa sih sebenarnya orang yang bisa mewakili, kami serahkan. Begitu kami tahu Budi Kamrul Kasim ini ada di Tanah Luwu, kami memberikan tanah ini, kesepakatan masyarakat adat ini kepada Adinda. Mohon kita terima karena ini sudah disepakati dan kami sudah jaga. Tanah itu clear, aman, karena yang jaga di sana ya masyarakat, itu punyanya Pak Kamrul. Begitu ada orang yang datang, itu punyanya Pak Kamrul. Sekarang akhirnya itu kami serahkan.
saya kok ya bingung juga menerimanya, Iya, iya. karena pada waktu itu bapak tidak mau menerima. Sekarang posisinya apakah saya harus terima? Akhirnya saya berkonsultasi lah, bilang mohon tunggu ya, saya telepon orang tua saya dulu. Saya telepon lah, saya punya ibu, alhamdulillah ibu masih hidup. Ini ada seperti ini. Ibu saya mengatakan seperti ini, bapakmu dulu tidak menerima itu, karena dia takut itu terkait dengan jabatannya. Iya. Jadi kamu tidak usah ambil, serahkan lagi kepada masyarakat, mungkin bisa digunakan untuk apa. Jadi saya tanyakan lagi ketua masyarakat adatnya. Oke Pak, saya mungkin tidak bisa menerima ini karena memang bapak saya pada waktu itu menjabat, saya ini tidak ada. Akhirnya berubah mimik mukanya, saya membaca keadaan. Oke begini Pak, ini bapak sudah jaga, ini bapak sudah simpan dengan baik. Apa yang harus saya lakukan menurut bapak tentang tanah ini? Masyarakat adatnya, mohon diterima ini dengan baik. Kami sudah jaga, kami sudah berterima kasih, kami sudah ini. Saya itu muncul rasa tidak enak kalau menolak. Akhirnya saya telepon lagi, saya punya orang tua. Bu, ini bagaimana? Ini tidak enak. Ini sudah diberikan. Akhirnya orang tua saya bilang, nah, jika memang itu kontestasi cawagup itu menjadi jalan, kamu gunakan, kembalikan lagi tanah itu dengan berjuang untuk masyarakat. Kalau ada yang mau beli, kau pakai untuk berjalan, kau pakai untuk bergerak, kau pakai untuk sosialisasi. Kembalikan lagi dengan bentuk kau jalan bersosialisasi. Alhamdulillah saya bilang, iya benar juga. Akhirnya ya sudah, saya berproses. Mudah-mudahan itu ya bisalah saya pakai untuk bergerak kiri dan kanan. Nominalnya tidak besar, tapi bagi saya itu bukan soal angka, tapi itu adalah sebuah sentuhan yang priceless, tidak bisa saya gambarkan, tidak bisa saya definisikan bahwa ini dengan jumlah, tapi ini adalah sebuah kelanjutan perjuangan oleh almarhum bapak saya yang saya ingin kembalikan dengan jalan yang baik di sana. Itu 20 tahun ya tertinggal masih diingat sampai sekarang. Momen yang jarang. Dan itu saya anggap bahwa mudah-mudahan ini tanda Allah yang baik untuk saya. Saya berikhtiar karena ya memang saya ini apa adanya saja. Kumpul uang, kasih uang ke istri, makan, kumpul dan lain. Kontestasi itu bagi saya ya lain lah. Tapi ketika ini mengalir begitu saja, dukungan, bahkan sampai ada yang mau buat spanduk. Pak Budi, saya bikinkan spanduk kita bikin saja di sini. Saya undang kita datang ke sini. Bahkan sampai ada yang ngomong sama saya, Pak Budi, kalau kita datang ke warkop jangan bayar kopinya. Haram hukumnya kita bayar kopinya kalau keluar ruangnya dari kita. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, oke, saya itu berterima kasih dan saya mencoba itu menjadi sebuah energi buat saya. Berarti untuk bergerak. Dari semenjak viralnya itu tanda-tanda yang di luar nalar itu muncul semua. Ya, tanda-tanda alam ya. Iya, tanda-tanda alam. Entahlah, adalah jalannya. Selalu ada jalan. Ya, andaikan misalnya Budi ini maju Wabub ya misalnya. Apa yang Anda perjuangkan untuk Tanah Luwu? Tanah Luwu ini unik bagi saya. Dia terkandung kekayaan alam yang luar biasa. Dia dianugerahi suasana demografi yang baik, kontur tanah yang baik, serta masyarakat yang tulus dan ikhlas. Sehingga visi-visi almarhum yang ada pada waktu itu, saya rasa perlu kita pikirkan untuk dilanjutkan. Contoh misalnya pertanian Tanah Luwu itu menyumbang 1/3 dari komoditi beras di Sulawesi Selatan. Kemudian kami ada coklat terbaik di dunia. Kemudian kami ada karya sastra internasional yang sudah diakui dunia, karya sastra Ila Galigo. Kemudian kami punya pertambangan internasional, bahkan ada 2 di sana, ada Vale dan BMS yang ada di sana. Ini harus kita kelola dan dinikmati dengan baik, dengan edit value yang baik untuk masyarakat Tanah Luwu. Mudah-mudahan visi, misalnya contoh sederhana, kita bangun penggilingan padi modern di Tanah Luwu, di Belopa misalnya, rumah sakit internasional di Kota Palopo misalnya, pabrik coklat berstandar internasional ada di Luwu Utara misalnya, dengan konsep coklat terbaik diolah, bukan hanya kering baru kita kirim, tapi diolah sehingga nilai jualnya bisa naik, kesejahteraannya itu dicatatkan menjadi akumulasi neraca oleh petani. Iya. Kemudian di Malili kita bangun
kota Forest City, karena dia di pertambangan, di sana masih banyak pohon-pohon, kita bangun kota untuk menyangga Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara bisa datang ke sana. Ini sebuah visi. Bahkan saya masih perlu riset menganggap bahwa IKN itu seharusnya yang menyuplai makanan, yang menyuplai beras, itu harus dari Tanah Luhur karena dekat. Saya malah beranggapan bahwa bandara yang dicanangkan oleh almarhum bapak saya bisa jadi di-upgrade menjadi bandara internasional yang menjadi gerbang antara IKN dan Sulawesi. Saya bilang, ini harus relate karena semangat IKN ini semangat pembangunan. Kota atau kabupaten provinsi yang ada di sekitarnya itu harus menyambut baik dengan riang gembira dengan menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan tenaga kerjanya, menyiapkan bahan pangannya supaya ini menjadi nilai tambah untuk petani kita, pekerja kita untuk mendapatkan penghasilan yang dia bisa bawa pulang ke rumahnya. Dan Bapak tuntas juga ya. Kurir tetapi baca buku mungkin. Iya, jadi kurir bukan kurir-kurir sembarang. Ya, Tentunya pengetahuan soal pembangunan juga tetap jalan dan semoga dengan isu-isu yang kemarin jalan itu bisa jalan. Saya mengalir saja Bang Sabri. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa. Saya mengalir saja. Banyak teman yang menyampaikan sama saya, bagaimana surveinya, bagaimana partainya. Saudaraku terlalu dini. 27 Ramadan. Sinyal ini muncul kepada saya. Belum sampai 1 bulan malah kalau ini ditayangkan. Belum sampai 1 bulan untuk ditayangkan. Kasih kesempatanlah masyarakat untuk mencoba memasangkan, memilih-milih. Disebut sebagai cawagup saja, saya itu senang. Bangga sekaligus kaget. Iya. Tetapi ya saya realistis juga. Kita biarkan itu mengalir, bergulir. Jika memang masyarakat Tanah Luhur ini solid, dia 900.000 pemilih. Secara geopolitik sangat diperhitungkan. Di perhelatan sebelum-sebelumnya itu selalu di02-kan atau dicawagupkan untuk representatif dari Luhur Raya. Tetapi kan tidak memaksa bahwa mesti Ya, harus tidak, tentunya ya realistis saja. Mimpi bisa, berikhtiar bisa, tetapi peluang-peluang juga kita harus buka. Janganlah begitu diwacanakan ya udah saya di rumah aja santai, tidak usah menjemput itu. Nanti menjadi sebuah hal yang tidak elegan, tidak baik karena masyarakat yang meminta nanti terkesan sombong juga bagi pihak yang lainnya. Saya mengalir, menjemput takdir itu, berikhtiar dan be realistic. Realistis. Dan itu yang menjadi pegangan juga selama ini. Kan biasanya ada yang sekarang mungkin sudah ada kayak haters misalnya. Apa tuh ini masih muda? Ya, Tiba-tiba muncul misalnya. Alhamdulillah saya Pak Sabri ada di kurir, pernah di aspal rendah. Ketika saya dicaci, ketika saya direndahkan oleh orang, saya mau bilang bahwa saya ini sudah ada di bawah. Kamu mau merendahkan saya di mana? Tanah di bawah kematian. Jalan satu-satunya saya adalah melenting untuk naik. Jadi ketika kamu merendahkan, kamu mencaci saya, kamu menghina saya pada posisi itu, saya berdoa, ya Allah saya maafkan saudara-saudaraku, mungkin dia belum paham. Inilah mimpi, inilah dreams, inilah jalan. Ya kalau kami berikhtiar menjemput itu apa salahnya? Iya. Kita anak-anak muda juga punya mimpi. Ketika mimpimu dihinakan, direndahkan, kemudian dicaci, apa responmu? Tapi saya nggak gitu orangnya. Saya bilang, saya sudah ada di titik rendah, saudara. Janganlah, kasihan, kamu lagi mau menghina saya. Cukuplah. Biarkanlah saya menjemput ikhtiar itu. Saya juga tidak dalam posisi menggebu-gebu, tidak dalam posisi tidak memperhitungkan diri. Saya juga tidak dalam posisi tidak menjangkau hal itu semua. Saya paham itu semua. Cuman biarkanlah masyarakat Tanah Luhur menilai. Kasih kesempatan masyarakat untuk memberikan gambaran model kepemimpinan apa yang mereka inginkan. Apakah dengan tampilan yang mewahkah atau yang datang seperti saya, tapi hati saya tulus dan ikhlas seperti yang dibawakan oleh almarhum bapak saya akan bawakan itu dan saya akan berkomitmen untuk mempersembahkan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Ya. Terakhir, apa harapan kita untuk pemuda? Wah, ini bicara pemuda ini bicara kekuatan baru
untuk lini segala hal. Kontestasi, kepemiluan, anak muda ini penentu. Anak muda ini menjadi penggerak. Anak muda ini menjadi pembuat terobosan. Kalau kita tidak bersatu, tidak kolaboratif, tidak transformasi dengan keadaan, yang paling penting adalah tidak adaptasi dengan keadaan sekarang, mati kita kawan. Iya. Mati kita. Keras hidup. Mati kita. Kita harus adaptasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan takdirnya Tuhan yang ditetapkan kepada kita. Kenapa orang tidak bisa move on dan overthinking? Karena dia tidak bisa cepat beradaptasi dengan takdir Allah yang disematkan kepada dia. Dia pikirkan terus hal ini, dia pikirkan terus hal ini. Ya kita sebagai anak muda adaptasilah secepat mungkin dengan hal itu. Termasuk saya beradaptasi pada waktu itu, Allah takdirkan saya menjadi kurir. Saya beradaptasi untuk memberikan makan ibu saya, istri saya, anak saya. Bukan karena untuk yang lain-lain ya, Allah kasih saya jalan, visi untuk bangun usaha kurir ya saya jalani. Saya bawa rezeki yang halal. Jika pada waktu itu saya bergumam, saya pasang diri saya anak bupati, tidak mungkin saya menjadi seorang kurir. Apalah jadinya sekarang? Apakah ada cerita seperti ini? Tidak. Itu yang membuat mental saya kuat. Karena saya mau sampaikan kepada teman-teman, sudahlah kawan, gengsi-gengsian itu lepaslah. Yang membuat kita tidak bisa beradaptasi ini karena kita ini menilai diri kita ini. Gengsinya terlalu tebal dan terlalu tinggi. Iya. Itu yang banyak ya. Iya, jadi saya tidak malu mengakui. Iya, saya tidak malu mengakui saya Budi apa adanya. Teman-teman melihat saya 2013 apa adanya. Tetapi saya menjemput dan beradaptasi dengan ikhtiar itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk Cawagup ini ya sudah. Jika ada jalannya, diajak ketemu, ditanya visi misinya, saya jawab. Saya berikhtiar, termasuk datang ke podcast ini. Dan sangat luar biasa, ternyata di luar mungkin apalagi anak muda yang kami ingin sampaikan bahwa Budi ini bukan hanya kita lihat sebagai anak bupati, tetapi jauh di balik itu bahwa anak bupati yang turun menjadi kurir itu kan seperti tidak seperti agak tapi itu menjadi catatan sejarah yang viral di 2013. Dan ini menjadi sejarah juga bahwa toh misalnya kita doakan, amin ya Allah, amin ya Rob, Budi ini maju di Cawagup dan bertarung, maka akan ada sejarah kurir maju di Pilgub Sulsel, dan itu akan menjadi sejarah baru. Karena kita lihat bahwa selama ini orang-orang yang bertarung itu kan yang bupati punya uang banyak, punya jabatan yang tinggi ya. Tetapi ya dengan ada terobosan ini bisa memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa orang yang sederhana, orang yang tidak malu dengan keadaan apa semua bisa bertarung juga. Dan terima kasih sudah datang di podcast Rakyat dan Jus. Sama-sama Bang Sabri. Dan semoga di pertemuan kita akan banyak berdiskusi lagi. Saya akan mengenang hal ini menjadi sebuah hal yang baik, karena terus terang bahwa statement jika terpilih itu membuat hati saya tersentuh, membuat saya harus mengembalikan itu dengan keikhlasan dan ketulusan. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa. Jika memang hal itu ada di kertas suara aja itu sudah kebanggaan, apalagi jika terpilih. Insya Allah mudah-mudahan komitmen di dalam hati saya ini menjawab hal itu dengan sama seperti yang dilakukan oleh almarhum bapak saya, menjawab dengan kerja, keikhlasan dan ketulusan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Dan memang dengan kunci semua itu bahwa bukan hanya soal uang, tapi keikhlasan itulah yang sangat penting ya, membangun daerah. Minimal Budi ini sudah tercatat sejarah bahwa saya anak muda, saya ingin berbuat. Ya. Karena pada sesungguhnya maju di Pilgub itu bukan hanya persoalan mengejar kekayaan ya, bukan mengejar jabatan, tapi bagaimana berbuat di daerah kita. Betul. Dan saya lihat dengan semangat Budi ini dengan membangun spirit untuk membangun daerah bisa terwujud dengan baik. Dan terima kasih Bang. Tentunya bisa
kita doakan bahwa Amin. jalan-jalan dan niat dan Amin. bahkan ada catatan buku merahnya itu yang Masya Allah sangat luar biasa dari 2016 Ya. sudah dicatat mimpinya. Jadi saya memang di buku itu 2016 itu saya mencatatkan jika saya menjadi, salah satu dream saya memang adalah meneruskan perjuangan almarhum bapak saya. Iya. Di situ saya bangun visi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang kreatif. Contohnya di bidang kreatif kita ambil satu lembaran bahwa di Palopo kita mau membangun teater internasional Ila Galigo. Kita lanjut di podcast selanjutnya, kita akan bedah buku catatan merah. Siap, Budi. terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga Terima kita kasih. diberikan kesehatan. Amin, amin. Nah, terima kasih sahabat Rakyat News. Tentunya diskusi kita mengenal lebih dekat sahabat kita sangat luar biasa, dan sisi-sisi yang lain yang banyak kita pelajari. Tentunya dengan diskusi kita ini bisa memberikan inspirasi kepada pemuda masyarakat bahwa ada anak muda yang punya mimpi, yang punya gagasan, dan punya keikhlasan yang kuat untuk membangun daerah. Amin, terima kasih. Pada sesungguhnya semua itu bukan hanya persoalan jabatan, tetapi dengan semangat dan spirit yang untuk membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.